Ah, wes nang kono roti. Roti tok. Iya. Aman kene lho. Aman-aman. Ana sego. Nang sama tak kene wis mari kabeh. Iku lebih. Gule karo gule ambek Usah sego. Oh iya tok. Soalnya ku gune sik. Iya. Iya. Awas. Rontek, bro. Ayo, as. Ayo. Siapa mau kopiku? Kopiku. Kau. Iya, betul. Ayo, Mas. Ini apa? Siap kabeh, Mas. Ayo.
berarti kurang lebih gambarannya videonya kayak gitu Om ya? Ya, Wah, ya serem juga. Berarti Om Joni nginep 1 hari. nak nginep belum? Loh, kan Jumat berangkatnya. Oh, berangkatnya ya. Berarti- Enggak, maksudnya enggak waktu sepeda enggak nginep. Ya. Berarti berangkatnya sempat istirahat sebentar. Kan enggak serem, Om. Ngapain serem? Loh iya kan Om. Lah jam 1 sih sepedaan loh. Tuh, itu kan waktu sepedaan. Tadi Iya. malas berangkatnya apa sepedaannya? Ya Mas, sepedaannya wis kepikiran waktu berangkatnya Om. Oh, ya. Terus ini pertanyaan yang paling menyeramkan ini Om. Apa itu? Berapa jam Om jadi sepedaan kemarin ini Om? Saya cuman 12 saya berapa ya? Sekitar 17 jam. Astaga. Loh kok cuman Om? 12 ya 17 jam. Lah kok cuman? Cuman karena saya enggak finish. Om Joni tidak finish. Enggak. Oh, Enggak. jadi Om Joni ini tidak finish kemarin ya Om ya? Enggak, saya enggak sampai ke finishnya. Saya cuman bisa lebih dari istilahnya CP, checkpoint. Dari CP5 itu cuman sedikit. Jadi kira-kira 260 kilo. Wih. Itu sudah jam 11 malam. 11 malam. Jadi total 11 malam. 400 yang akan ditempuh itu akhirnya cuman 240. 260. 260. Ya. Itu jam 11 malam. Lah Om Joni itu ngelewatin Kurang hujan juga, 2. Wah, hujannya dari jam 4 sore astaga. sampai ya jam 11 malam itu hujannya. Jadi terpapar hujan itu berapa jam itu berarti? Ya jadi 7 jaman itu terpapar hujan itu. Ya ada keringnya hujan lagi, ada keringnya hujan lagi gitu. Tapi yang paling parah yang di sore itu awalnya di sore itu, yang di malamnya itu tinggal pemantapan gitu ya. Mantep kademennya maksud saya gitu ya. Mantep wis gitu. Jadi akhirnya karena ini yang dari saya ya, itu setelah CP5 itu akhirnya saya coba sedikit. Jadi gini, saya kilas balik sebentar. Jadi keadaan itu yang tadi Anda tanya sebelumnya itu, keadaan itu indah sampai kilometer 170-an. Tiba-tiba hujan datang. Oh, berarti yang membuat nggak indah hujannya. Kalau Dan tanjakan dan turunan dan semuanya dari kilometer awal sudah ada Om ya? sudah ada, sudah banyak. Ada, Iya. nanti bisa dilihat apa kan di video ada itu. Tanjakannya ada, jalannya juga nanjaknya rusak, turunnya rusak, itu sudah ya bisa dibilang sudah latihan, sudah biasa ya. Cuman hujan di sore hari masih biasa, tapi hujan ketika memasuki malam itu kira-kira dari CP4 ke lanjutannya itu, wah ini sangat tidak biasa gitu, karena di malam hari ketika matahari sudah tenggelam dan hujan itu masih deras, ini benar-benar di badan tuh dinginnya begitu menusuk. Tapi ada catatan walaupun bukan, jadi kalau ditanya kenapa, ya saya capek aja, maksudnya ya capek titik ya, nggak ada alasan. Tapi kalau ditanya sehari sebelumnya, tiba-tiba saya sore itu flu, bukan sore, siang itu begitu sampai itu flu. Oh, jadi sebelum berangkat Om Joni flu? Bukan, berangkatnya masih enggak apa-apa. Oke. Sampai di Surakarta, di Solonya itu tiba itu saya flu, saya minumi obat, mampet di malam hari, tapi karena flu itu akhirnya saya tidur tuh baru hampir tengah malam baru bisa tidur, terus start itu kan sudah harus jam 5, jadi bangun tuh jam 4, jadi tidurnya juga jam segituan. Cuman ini normal ya, kalau di event-event seperti gini kadang-kadang nggak bisa tidur apa itu menurut saya masih biasa. Cuman mungkin karena eventnya perlu durasi yang sangat panjang, akhirnya sedikit kecapean, sedikit tadi yang flu, hujan dan apa itu gabung jadi satu, akhirnya membuat badan saya itu enggak seperti biasanya. Berarti memang
untuk kali ini memang selain capek ya, tapi Om Joni juga kurang fit ya Om ya. Dari Ya, awal tapi start ya. nggak terasa ya, maksudnya nggak kurang fit itu di sepeda nggak pilek, nggak. Jadi tidak apa meler gitu di pilek apa di atas sepeda nggak. Jadi ketika kembali lagi ke saat-saat nggak bisa menyelesaikan itu kira-kira jam 11 malam di KM 260 itu masih hujan, dan hujannya itu bisa main cilukba. Jadi hujannya berhenti gitu. Kita berteduh. Waktu hujannya deras kita teduh gitu ya. Oh sempat teduh ya Om ya? Sempat, karena di CP5 itu kan minimarket. Oh. Waktu mau sampai hujan, kita nyampe berhenti. Mau jalan hujan lagi. Minggir lagi, hujannya berhenti, keluar lagi, hujan lagi, minggir lagi, gitu terus sampai berapa kali. Jadi benar-benar kayak kucing-kucingan itu sama hujannya. Akhirnya mau ndak mau, dan teman-teman saya juga sudah start duluan waktu itu, karena mereka tahu secara jadwal tidak mungkin nunggu saya terlalu lama. Ya, jadi akhirnya mereka start duluan, dan saya hanya ketinggalan sekitar 10 menit 15 menit dari mereka. Tapi ketika start itu dari CP5 ke berikutnya itu tidak sesuai bayangan, karena tempatnya tuh kan hujan ya. Kampungnya itu jarang, jalannya naik turun, naiknya lumayan, turunnya terasa terlalu cepat ya. Kalau yang nikmat itu kan terasa terlalu cepat ya. Set ini sudah habis, tahu-tahu sudah tanjakan lagi gitu. Sambil kena hujan. Nah, di sini mulai goyah gitu. Terus kok badan kok enggak bisa voice-nya kok nggak bisa optimal ya. Saya ditemani Om Okta itu, akhirnya saya mikir, coba saya istirahat sebentar. Maksudnya istirahat lagi sebentar. Setelah saya minggir, bukannya tambah segar, tapi tambah capek. Hujannya juga mulai deras. Terus kita minggir, begitu minggir hujannya lebih deras lagi. Waduh. Ya, jadi derasnya ini plus angin ya. Nanti bisa teman-teman atau pendengar lihat di videonya. Nah, dari situ saya memutuskan, dah, dari sini saya pikir cukup, karena kalau saya paksa saya takut ini melebihi kemampuan saya. Jadi untuk saat itu ya, jadi saya pikir sudah saya berhenti aja di sini. Gitu. Jadi akhirnya berhenti, si Okta ini melanjutkan. Nah, kalau ada yang tanya kenapa saya tidak posting di Strava, bukan karena saya tidak finish, bukan, karena Garmin saya tidak mau dibawa si Okta ini. Oh, dibawa temennya tadi, namanya Om Joni ya? Ya, kenapa? Karena satu, cyclocomnya mati. Dua, handphonenya mati. Jadi dia masih mau tetap meneruskan, kesaktiannya juga belum setinggi itu. Jadi, dia belum bisa lihat bintang, ya. Bintangnya pun ketutupan awan karena hujan, ya. Dia belum bisa indra ke-9, ya. Jadi akhirnya dia berpikir untuk meneruskan itu menunggu teman yang lewat. Oh. Jadi ada orang lewat sama dia mau dikejar gitu. Ada barengan gitu. Ada barengan. Masalahnya nggak ada nggak ada yang lewat. Jadi setelah saya berteduh itu memang ada sekitar, sampai saya dijemput, karena saya nunggu jemputan itu 2 jam lebih. Itu kira-kira yang di belakang saya ada 20 orangan. Nah, dari satu orang ke satu orang yang lain itu jaraknya jauh sekali. Jadi sambil saya ngomong-ngomong seperti begini nih sama si Okta ini, dia nggak ada orang yang lewat, jadi dia nggak ada yang dikejar. Saya bilang, sudah kamu bawa Garmin saya. Tidak bisa saya matikan, karena ya yang pakai Garmin tahu ya, kalau Garmin ini lagi datang settingnya, itu nanti kalau di reroute itu mulai dari awal, bisa hang muter-muter karena rutenya itu tidak dimulai dari awal ini ya, tidak dimulai dari awal startnya. Jadi kan mulai di tengah-tengah. Jadi saya pikir ya sudah, teruskan aja bawa Garmin saya ini. Pada saat itu sisa baterainya sekitar 35%-an.
pada saat itu. Gitu. Itu jam berapa Om itu? 11 malam. 11. Sekitar 11 Iya, malam. kurang Terus dia lebihnya ya. bawa nyusul. Ya, ini sampai sini yang saya tahu gitu. Loh, terus Om, kalau dengar ceritanya Om Joni tadi ya, Iya. itu kalau saya sendiri kan melihatnya kan kayak ya yang kata saya serem itu loh Om. Ya, Sebenarnya Om Joni ini enjoy nggak sih ikut event ini? enjoy. Enjoynya di mana Om? Enjoynya ya satu pasti seneng sepedaannya ya. Kedua, sepedanya juga lagi fit sama saya. Maksudnya saya cocok sama sepedaannya. Ya sudah sampai di situ aja gitu. Oh. Kalau saya enjoynya gitu. Jadi lebih kayak walaupun ceritanya serem tapi Om Joni bisa menikmati. Iya. Serem Tantangannya itu ya, Om, ya? menurut saya serem ini kan ada serem itu serem apa? Serem klinik ya atau serem bahaya di jalan atau serem apa ya? Loh Om, sebelum start banyak pembahasan itu bagaimana melewati sekian banyak kuburan di tengah malam. Itu pembahasannya itu ada Om. Sebagian tidak mau tahu karena terlalu takut, sebagian menyiapkan segala macam doa, ya kan, dengan versinya masing-masing. Teman saya itu yang Haji Faisal itu sampai beli speaker, ayatnya dimasukkan semua di playlist, tujuannya disetel di tengah malam. Ini asli Om, gitu loh. Ya, ini fakta. Maksudnya masing-masing itu punya cara ya Om ya. Iya, jadi serem nanti kalau Anda ngomong serem lah. Saya kan nggak tahu serem Anda ini apa. Serem kliniknya, serem Capeknya sih. capeknya. Ya, kalau capeknya lain. Tapi yang klinik dulu. Kalau capeknya rata-rata yang ikut ini sudah siap dengan capeknya. Ya, maksudnya ya sudah tahu lah. Yang baru bagi saya itu adalah hujan di tengah malam. Sekian kali banyak ikut event walaupun sampai ganti hari itu enggak pernah kehujanan di malam hari. Nah ini PR-nya baru. Kalau kehujanan di siang hari sampai enggak kelihatan itu masih bisa. Tapi kalau malam itu sudah enggak kelihatan karena saya kacamata ini airnya itu titik-titik airnya itu kan sudah gelap. Titik-titiknya walaupun lampu saya terang sekali enggak bisa kelihatan. Maksudnya sulit. Wipernya ya. Nah, walaupun di wiper kan ini apa? Pembiasan air yang baru digosok itu kan kayak pecah gitu ya, sinar yang masuk gitu ya. Jadi mau buka kacamata nggak bisa ya. Buka kacamata itu jadinya fokusnya nggak jelas. Tapi kalau dipakai itu banyak titik airnya. Nah, akhirnya sangat terganggu. Jadi harus benar-benar bisa tahu fokus. Nah, untuk fokusnya ini perlu tinggi sekali karena di situ kan gelap sekali, terus hujan, dingin, dan juga banyak petir. Jadi terutama yang waktu sore itu kan petirnya, wah, jadi tahu-tahu tawar gitu. Tapi ini baru tahu loh Om Akum, kalau ternyata persiapan melewati kuburan itu ada. Loh ada tuh, ada. Itu mungkin itu Om ya. Di Garminnya langsung PR paling lewat kuburan Om ya. Iya kalau kuat. Ya sudah leto ini sudah gitu-gitu tok. Kuburan gitu langsung sprint. Tapi Om kalau kita nalar sebetulnya kan saya juga berusaha menenangkan teman-teman. Ini banyak kuburan. Ya gimana sih, di mana-mana sebetulnya kuburan tuh banyak. Kalau kita lewat di kota mana aja ya namanya pemukiman pasti ada kuburannya gitu. Mungkin kita itu enggak terlalu ngeh aja karena kalau situ itu ada kuburan gitu loh. Saking biasanya kita lewat. Tapi ini kan serem. Lewatnya di tengah malam. Nah, waktu kita bicara kita enggak tahu lewatnya tengah malam, hujan, bonus petir dan angin dikit-dikit. Nah, ini kan nuansa spooky-nya itu ngepik gini Om ya, naik gini grafiknya gitu. Ya. Waduh ya pengalaman baru sih Om saya tadi sampai ada speaker terus membunyikan ayat-ayat itu ternyata ya tidak salah dan benar ya Om ya. Iya loh, kan paling enggak harus tenang dulu. Betul. Bagaimana cara tenangnya kan itu salah satu caranya. Jadi yang ini Om ya, yang untuk event ini Om Joni untuk enjoy-nya pengalaman barunya di hujan-hujan tengah malam ya Om ya. Hujan-hujan tengah malam ya. Nah setelah ternyata gini juga,
cuaca ekstrim yang Odak yang kemarin ini benar-benar di luar perkiraan, maksudnya di luar kewajaran yang biasanya terjadi. Hujannya tuh ya tadi dari 4 sore. Aslinya hujannya tuh bukan sampai jam 11 malam, yang berhenti 11 malam itu cuma saya. Teman-teman saya yang lanjut tuh mengalami hujan ini sampai jam 5 paginya. Jadi bayangkan mereka akan kena hujan terus sampai seterusnya. Nah ini begitu. Seru ini, aku mau tanya lagi nih. Apa tuh? Kan Om Joni jam 11 tadi itu memutuskan untuk berhenti. Betul, ya. Lah teman-temannya Om Joni yang finish kan ada Om ya? Ada, banyak. Ah itu jam berapa Om? Kira-kira jam berapa Om? Ya 11 ya. Tahun lalu. Subuh Om. Tahun lalu saya finishnya subuh. 400 kilo, tahun lalu itu finishnya subuh. Nah, mereka lebih lambat. Kira-kira jam berapa? Ya kalau ya jam 6 lah paling lambat. Jam 6. Mereka ya hampir benar itu. 6 dibalik jam 9. Loh, bentar. Berarti berangkatnya itu jam 5 pagi? Iya, berarti kamu benar ya. Bangun jam 4, persiapan jam 5 kumpul. Jam 5 itu langsung berangkat jam 5 berangkat. Kumpulnya kan cuman kumpul gitu aja langsung berangkat jam 5 berangkat. Ya. Besoknya kan berarti jam 5 pagi Om ya kalau 24 jam. Ya. Itu masih ketambahan kurang lebih 4 jam lagi baru finish. Betul, ya. Itu dari finish saya tahun lalu. Kalau sama saya beda 10 jam. Ya. Itu kalau sesuai waktu masuk Om? Katanya COT-nya agak dilonggarkan karena hujan. Macam-macam, enggak hujan aja. Sebetulnya di situ kenapa sampai mereka terlambat itu cuacanya yang tadi saya mau ngomong itu kan ekstrim sekali. Ekstrimnya sampai semana? Sampai ada pohon tumbang, sampai ada tanah longsor, sampai ada yang jatuh. Jadi dan teman saya sudah beberapa yang kehilangan kendali. Setelah ini setelah kumpul ya, setelah finish tuh mereka cerita beberapa itu sudah kehilangan kendali sama sepedanya sampai mau jatuh. Ada yang hampir, ada yang benar-benar jatuh karena tanjakannya di tengah-tengah itu tanjakannya 20%, turunannya juga 20%. Jadi benar-benar ekstrim. Itu 20% di tengah malam dan hujan. Jadi bisa dibayangkan ributnya pikiran tuh dan fokusnya itu gimana ya. Wih, terus teman-teman dong, ini penasaran sama temannya Om Joni nih. Ya. Teman-teman itu setelah finish, menurut mereka Om ya, kalimat apa yang dikeluarkan Om? Kapok mungkin atau? Kalau mereka saya nggak tahu karena setelah finish ketemunya lagi sudah agak sehat. Oh. Ya, jadi waktu mereka finish saya nggak ada di garis finish karena saya tidur. Nah, ya berarti kan mereka sepedaan 20 berapa jam Om ya? 27 jam lebih. 27 28 jaman ya. Ada yang kira-kiranya segitu. 27 28-an. Ada yang jam 8:30, ada yang 9 lebih gitu. Kira-kira waktunya. Ini pertanyaan dari saya pribadi Om. Saya kan kembali lagi ya, saya kan awam. Pertanyaan saya, apakah sepedaan seperti itu bisa dikatakan sehat? Bisa olahraga kan orang identiknya membuat badan sehat, yang cenderung ke positif ya Om. Iya. Kalau sepeda dengan 27 jam dengan istirahat yang mungkin persiapan dan sebagainya kurang, dengan makan yang mungkin juga tidak bisa Om ya, bisa seperti sehari-hari. Iya. Gitu itu apa bisa dikatakan olahraga ini sehat Om? Enggak. Loh, kok cepet Om? Jangan pikir dulu tak Om? Enggak. Enggak, sehat. Pikir dulu, tak kasih waktu. Dengan sadar saya bilang enggak. Tapi ini tidak semua orang itu pingin sehat. Oh iya. Ya kan? Ya. Iya. Contoh, mohon maaf para pembuat masakan dan yang lainnya ini, mohon maaf sebelumnya. Maksud saya gini, Anda tahu soto pakai otak itu enggak sehat. Soto pakai usus itu enggak sehat. Tapi Anda makan enggak? Makan Om. Makan, nah ya, enggak sehat loh ya.
Iya Ya, sih. tapi tetap dimakan toh. Dimakan. Ya. Mohon maaf yang suka ngisep asap itu. Ya. Iya. Ini ya. Tahu kan enggak sehat ya? Di kotaknya aja ditulis gitu. Iya, ada gambarnya Om. Ada gambarnya. Ada gambar. Serem. Sampai lupa semua, disedot enggak? Tetap disedot gitu ya. Terus apa lagi? Makan gula kebanyakan. Katanya bisa diabetes, enggak sehat. Tetap makan manis-manis enggak? Iya, benar. Om. Tetap ya, yang manis-manis loh ini. Iya. Oh, bukan teteh loh ya, yang Bukan. maksudnya yang anu loh ya. Ya itu kan tetap dimakan ya. Itu. Jadi menurut saya kalau Anda tanya sehat ya secara sadar gitu saya bilang nggak sehat sih gitu. Menurut saya. Tapi ya tetap dicari, didatangi dan dilakoni gitu menurut Iya, saya. berarti lebih ke arah penasaran tadi Om ya. Bisa nggak sih Om? Ya bisa enggak dan juga apa ya challenge-nya itu kan kapan hari kalau saya ya kapan hari bisa sekarang ini bisa enggak gitu. Nah saya memakai apa istilahnya kartu wave itu ya untuk tidak memfinishkan itu karena saya kira ini sudah sangat tidak sehat, resikonya sudah besar itu bagi saya. Jadi mungkin kembali lagi ke peserta masing-masing. Menurut saya sehat tidak sehat itu masih ya rata-rata yang ikut ini tahu lah. Kalau ditanya sehat tidak sehat, pasti jawabannya tidak sehat. Ya. Tapi bagi saya yang penting itu aman atau tidak aman. Betul. Gitu. Nah, Ini teman-teman dari Surabaya semuanya yang dari Surabaya aman ya Om ya? Aman, tapi saya kenal teman dari Jakarta yang nggak aman. Si Cik Christine itu jatuh dan harus perlu waktu untuk pemulihan dan semoga cepat baik Cik. Cuman maksud saya ini bisa jadi pelajaran bahwa kembali lagi waktu saya di tempat yang ada di video itu bisa ada pendengar lihat itu tempat itu kecil, maksudnya itu cukup besar mestinya, tapi sebetulnya tempat itu dingin sekali karena anginnya itu kenceng ya Om? masih kencang. Lalu di sana saya ngabari panitia si Om Bob nih, Om, maaf ya saya nggak bisa finish nih, udah kecapean gini-gini. Biasanya dia pasti ngomong, wah sayang sekali bro, dikit lagi finishin kayak gini gitu. Iya. Nggak, jawabannya nggak karuan dah gitu. Depan lu ada longsor tuh gitu. Depannya ada longsor ya. Waduh saya lihat tuh ini teman saya di depan saya sempat ngabari gitu. Ternyata kilometer yang dia sampaikan tuh salah nomornya kebalik. Dia nyampaikan 268 sebetulnya 286 longsornya, dan teman-teman juga setelah itu bilang bahwa memang longsornya bahaya. Beberapa sempat mau jatuh karena longsornya ini nggak sembarang longsor. Jadi Stephen dan Om Tatang itu beberapa kali memberikan arahan pada pesepeda lain supaya supaya hati-hati di tempat itu. Karena longsor itu dari turunan ketemu longsor itu. Jadi kalau nggak ada yang ngasih tahu, kemungkinan besar akan nabrak gundukan tanah itu ya. Oke ya, berarti benar saya Om Sorot Om. Om, Apa tuh? pertanyaan berikutnya. Dari tadi cerita Om Joni itu, Iya. ya kan. Sekarang kan Om Joni posisinya bisa sharing ke pendengar yang lain, teman-teman Om Joni ya. Iya. Om Joni kan di posisi yang tidak finish. Betul. Walaupun itu hina ya Om ya, tapi kan memang tidak finish. Nah sekarang Om Joni bisa nggak ngasih sharing pengalamannya atau bisa kayak ngasih kiat-kiatnya untuk dalam bersepeda dengan durasi kilometer segitu panjangnya itu, apa yang harus disiapkan secara mental ya kali Om ya? Kalau dari sudut pandang yang mengalami yang tidak finish tadi Om, kan berarti berat-beratnya kan banyak. Mungkin sharing apa Om yang kira-kira Om? Kalau menurut saya ini tidak berlaku untuk yang bukan mengecilkan, tapi memberi catatan aja bahwa kalau memang Anda tidak bisa finish kali itu, Anda atau Anda sudah jalan ini ya sudah mulai tahu, loh kok sakitnya tidak seperti biasa, namanya
sepedaan di atas 12 jam itu mau dimodel gimana aja pasti sakit ya. Betul. Antara Anda tahan apa enggak tahan sakit gitu aja. Cuman ini normal apa enggak? Maksudnya bisa tahan enggak badannya? Kalau badan Anda sudah enggak bisa tahan, terus harus bagaimana? Harus cepat. Kalau saya waktu itu orientasi sepeda saya sudah enggak ada. Jadi saya sudah hampir tidak bisa nyetir sepeda itu lurus. Oke. Jadi enggak minum alkohol, enggak minum vodka itu sudah bisa ambruk sendiri. Jadi enggak ada orientasinya, sudah bingung. Ini kayak itu sudah terlalu lelah. Itu sampai seperti gitu. Sampai ketika nunggu jemputan 2 jam itu kalau saya masih ada kekuatan pasti saya neruskan lagi karena apa? Bosan sekali nunggu jemputan 2 jam lebih itu karena jaraknya dari kota itu kan Jauh ya Om. jauh. Jadi waktu dijemput tuh perlu waktu 2 jam lebih. Jadi kalau itu mungkin saya masih ada kekuatan saking bosannya pasti saya Jalan lagi. tapi karena saya ngerti ya ini sudah enggak berdaya jadi ya mendingan saya nunggu walaupun kedinginan di tengah-tengah apa di bawah emperan itu benar-benar kedinginan ya mau enggak mau gitu. Jadi itu satu. Berarti kesimpulannya kalau saya bilang itu harus bisa tahu batas diri ya Om ya. Nomor satu Batas diri. Yang berikutnya Om? saat batas diri itu kan juga apa ingat bahwa event ini masih ada lagi. Oke. Jadi kalau memang Anda sini coba yang berikut. Nah, kalau Anda mikir persiapan mental misalnya ada yang takut nanti dibully nih sama teman-temannya ya dikatakan nggak lulus sama. Menurut saya ya itu yang kesekian. Kalau saya bilang teman saya mau bully, saya bilang stop. Kamu jangan bully dulu. Kamu belum pernah ikut, belum pernah finish. Ikut dulu, 2 kali finish, baru bisa bully saya. Iya, harus 2 kali. Karena apa? Karena saya 1 kali sudah pernah. Jadi kamu harus 2 kali dulu, baru bisa bully saya. Ya, kalau kamu cuma ngatai saya toh, saya nggak terima. Saya bilang, kamu ikut dulu, baru bisa bully saya gitu loh. Kalau kamu belum pernah ikut, tuh saya sudah finish di sini. Enggak, kamu ikut yang mirip kayak gitu. Yang sama ada 400. Kalau kamu bisa finish, nah kamu boleh bully saya. Kalau kamu cuma bully toh, nggak saya dengarkan. Cuma gitu loh. Ya. Berarti tadi itu ya pesan-pesan Om Joni ini kan mungkin sudah mau akhir. Ya. Berarti pesannya Om Joni satu, kita harus tahu batas diri. Ya. Yang kedua, tadi apa Om? Yang kedua keamanan. Keamanannya. Yang sebetulnya nomor 1 itu keamanan. Keamanan betul. Tapi kan yang kalau menurut saya sih benar batas diri tadi sih Om. Ya. Yang kedua keamanan. Yang ketiga juga imbauan bahwa kalau ada yang membuli ya jangan didengarkan. Ya. Maksudnya dalam arti gak hanya karena takut dibully terus memaksakan diri tadi 2 keamanan dan batas diri dilanggar juga bahaya ya Om ya. Loh, itu terjadi di pembicaraan di tengah-tengah bersepeda itu terjadi Om. Jadi wah ntar ketawain ini gitu, sambil jalan gitu loh. Ya. Itu kejadian gitu. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya Om. Ya. Kira-kira Om Joni ada lagi mau event ke depan ini nggak Om? Ada sayangnya. Loh, katanya kapok. Loh, kalau kapoknya itu kapok Om. Saya tuh sampai ngomong sama teman-teman kemarin. Tolong kalau nanti kamu saya ajak yang kayak tanya saya 3 kali lagi. Yakin? Besoknya tanya lagi yakin, besoknya lagi tanya yakin gitu. Baru ikut lagi. Waktu itu gimana ya itu rasanya benar-benar kalau seperti dokter Andi itu habis ikut 200 dia tanya gini, emang yang 400 enak? Ya saya jawab enggak sih, saya bilang gitu. Kalau ngomong enak ya enggak, kalau 200 itu enak karena sudah melewati pemandangan agak capek berhenti, jadi belum capek sekali. Kalau ini pemandangan capek sekali, rasanya mau berhenti, semua rasa sakit tuh dilewati model-modelnya, dan itu masih sepedaan gitu, sedihnya masih sepedaan, baru finish. Jadi finish itu sudah tidak terasa apa-apa gitu. Iya. Berarti ini sambil lihat videonya, pendengar kan juga bisa lihat. Nah ini yang saya mau tanyakan ke Om Joni. Kan habis ini ada event lagi. Nah, ini kiat-kiatnya untuk para peserta event berikutnya
apa dari Om John ini? Ya kembali ya tetap latihan, sesuaikan bawaan dengan kebutuhan Anda. Ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Ngomongnya gampang, nyobanya sulit. Karena apa yang cukup buat saya belum tentu cukup buat Anda, apa yang cukup buat Anda belum tentu cukup buat saya. Jadi harus nyoba-nyobanya ini yang lama itu di sininya. Kalau sudah event itu sebetulnya pesepeda itu sudah sangat well prepare gitu loh. Walaupun Anda lihat, itu kok enggak bawa apa-apa kok bisa. Ya jangan dilihat enggak bawa apa-apanya, lihat latihannya gitu loh. Ya, kalau latihannya sehari bisa 300 kilo PP, ya dia enggak bawa apa-apa enteng, karena bagi dia 400 kilo ini paling bawa sate 2 bungkus gitu paling ya. Itu makan di jalan, neruskan lagi, selesai. Ada yang bersihan. Jadi bawa baju ganti, harus bawa baju ganti karena kalau malam itu kalau malam itu pliket semua, kotor, harus diganti bibnya. Nah, itu bawalah baju ganti, jadi siap-siap bawa gembolan. Iya, itu yang bersihan Om ya. Kalau yang kotoran nggak usah dibahas Om ya. Jangan kan nanti dikeluarkan di tandas di WC. Yes Om. Ya. Ini mungkin Om Joni bisa menutup di episode kali ini. Ya gitu, cerita saya, teman-teman, kira-kira bisa menjadi masukan bagi yang ingin goes ultraan. Jadi bisa jadi paling enggak bagaimana sih modelnya, paling enggak video dan cerita saya ini bisa mewakili sedikit. Kalau mau tahu betul ya ikut, karena banyak hal itu yang harus dirasakan sendiri, tidak bisa diceritakan. Sekian, masih.